Selamat sore pemirsa TVR Parlemen, apa kabar Anda? Hari ini kita kembali berjumpa dalam program TVR 17 bersama saya Dadi Ramadan. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, pendidikan berperan penting dalam menyiapkan generasi yang siap bersaing secara global. Kerjasama BKSAP DPR RI dengan perguruan tinggi dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola yang baik. BKSAP menegaskan pentingnya pendidikan sebagai faktor strategis dalam memperkuat tata kelola yang baik. Kualitas sumber daya manusia yang terdidik dan kompeten menjadi kunci agar tata kelola dapat berjalan efektif. Memimpin kunjungan ke Universitas Islam Internasional Indonesia atau UI3 di Depok, Ketua BKSAP DPR RI Mardani Alisera menyoroti peran perguruan tinggi dalam membentuk sumber daya manusia yang siap bersaing secara global. UI3 juga berkontribusi sebagai jembatan diplomasi melalui kehadiran mahasiswa asing, sekaligus membuka peluang jangka panjang bagi Indonesia dalam memperkuat hubungan internasional. Kenapa kita datang ke UI3? Karena 72% mahasiswanya ini dari asing. Dan kita juga ingin menjadikan UI3 ini, Universitas Islam Internasional Indonesia ini menjadi salah satu pelaku diplomasi internasional. Ini long term, 10-20 tahun ke depan mereka-mereka yang tadi sekarang ini 52 negara yang diterima dari 91 yang daftar. Kalau mereka sudah mendapatkan kesan positif dan manfaat dari Indonesia, ketika mereka pulang dan menjadi orang di sana, maka Indonesia menjadi salah satu negara favorit mereka dan itu sangat memudahkan diplomasi kita. Jadi saya sangat mendukung. Kolaborasi antara BKSAP dengan perguruan tinggi menjadi strategi jangka panjang untuk memperkuat pendidikan dan mendukung tata kelola yang baik. Pendidikan berkualitas, menyiapkan sumber daya manusia yang mampu menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta kompetitif di tingkat global. Dari Depok, Reni Minario, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 9 DPR RI menyoroti kasus keracunan penerima program makan bergizi gratis dan mendorong evaluasi menyeluruh terhadap unit SPPG agar memenuhi standar kebersihan dan juga keamanan pangan. Komisi 9 DPR RI menyoroti sejumlah kasus keracunan yang dialami penerima manfaat program makan bergizi gratis di beberapa daerah. Anggota Komisi 9 DPR RI mendorong evaluasi menyeluruh terhadap unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang memproduksi sekaligus mendistribusikan makanan bergizi gratis ke masyarakat. Anggota Komisi 9 DPR RI Muazzim Akbar menilai, pekerja dapur SPPG perlu dibekali pelatihan khusus mengenai standar kebersihan dan keamanan pangan, mulai dari cara memilih bahan, mengolah, hingga proses distribusi makanan. Pasalnya, mayoritas pekerja SPPG merupakan masyarakat sekitar tanpa latar belakang di bidang gizi atau tata boga. Saya rasa itu perlu untuk dievaluasi kembali. Jadi karena memang cara masak, cara delivery, pendistribusiannya harus berapa jam, dan lain sebagainya, itu juga harus karena punya ilmu semua. Nggak bisa kita nggak punya ilmu. Yang namanya ngasih makan, cara masak, cara memotong, cara menyuci, itu juga punya ilmu. Lebih lanjut, Muazzim menekankan perlunya pemisahan menu dan pengelolaan dapur sesuai kebutuhan gizi masing-masing kelompok penerima, seperti ibu hamil, balita, dan pelajar. Ia menegaskan kualitas dan keamanan makanan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan MBG, yang merupakan investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Andini dan Yoga, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 11 DPR RI menegaskan revisi Undang-Undang PPSK telah mengakomodir keputusan MK sekaligus aspirasi masyarakat. Perubahan aturan ini diarahkan untuk memperkuat independensi lembaga sektor keuangan. Revisi Undang-Undang P2SK disepakati untuk dibawa ke rapat paripurna. Revisi ini merupakan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 85 tahun 2024 yang mengoreksi sejumlah pasal terkait LPS. Komisi 11 DPR RI menegaskan, revisi Undang-Undang P2SK telah mengakomodir keputusan MK sekaligus aspirasi masyarakat.
Perubahan aturan ini diarahkan untuk memperkuat independensi lembaga sektor keuangan, yakni LPS, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Hekal menegaskan, revisi Undang-Undang P2SK juga mengatur ketentuan tindak pidana di sektor jasa keuangan. Satu adalah menjaga independensi daripada LPS supaya pembahasan anggaran LPS itu tidak lagi dengan Kementerian Keuangan, tapi dengan DPR. Yang kedua adalah tentang penyidikan di kejahatan di sektor keuangan. Tadinya di Undang-Undang P2SK yang asli itu penyidikan hanya dilakukan oleh OJK. Nah, itu ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa itu harus OJK dan kepolisian. Proses harmonisasi revisi Undang-Undang P2SK telah rampung di Badan Legislasi DPR RI. DPR menargetkan revisi ini segera disahkan sebagai usul inisiatif DPR dalam rapat paripurna. Sesuai mekanisme kumulatif terbuka, peralihan aturan wajib dilakukan paling lambat 2 tahun setelah putusan MK. DPR RI berharap penyelesaian revisi di DPR RI dapat memberi waktu bagi pemerintah untuk menyiapkan daftar inventarisasi masalah guna dibahas lebih lanjut bersama DPR. Hilman dan Fuad, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Majelis Bersama Gizi telah menjadi salah satu instrumen penting dalam upaya pemerintah meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun seiring berjalannya waktu muncul pertanyaan mendasar, sudahkah program ini benar-benar menyentuh rakyat yang paling membutuhkan? Atau sudahkah manfaatnya terasa nyata hingga ke pelosok negeri? Informasi selengkapnya akan kami hadirkan saat lagi. Tetaplah bersama kami di TVR 17. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Kembali di TVR 17, pemirsa, program Makan Bergizi Gratis sejatinya lahir untuk menyehatkan anak-anak bangsa. Namun kasus keracunan yang terjadi baru-baru ini menjadi tamparan keras bagi bangsa ini. Merespon persoalan ini, DPR RI berkomitmen mendorong evaluasi menyeluruh guna memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan makanan yang bukan hanya bergizi, tetapi juga aman. Karena masa depan bangsa ini tumbuh dari generasi yang sehat dan juga terlindungi. Simak liputan mendalam yang telah dikemas tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Editorial Parlemen. Berikut ini. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG sudah mulai dilaksanakan di 26 provinsi. Di setiap titik program MBG ada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG atau Dapur MBG dikelola seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung Badan Gizi Nasional. Dengan nilai paket makanan Rp10.000, menu yang akan disediakan kepada setiap siswa bervariasi. Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana menyebutkan, menu makanan pada program MBG telah sesuai standar komposisi gizi dari para ahli. Namun, hampir 2 minggu program MBG berjalan, 40 siswa di SD Negeri Dukuh 03 Sukoharjo, Jawa Tengah mengalami keracunan usai menyantap makanan bergizi gratis. Mereka mual dan muntah setelah makan ayam tepung, bagian dari menu yang disajikan. Kejadian tersebut menjadi perhatian Komisi 9 DPR RI. Pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh yang mencakup aspek kualitas, keamanan, sanitasi, dan kandungan nutrisi makanan.
Standar operasional prosedur dan petunjuk teknis yang jelas juga dinilai perlu untuk mengatur proses produksi, pengemasan, dan penyajian hingga distribusi makanan ke penerima manfaat untuk mencegah kejadian siswa mendapat makanan basi dan keracunan terulang kembali. Komposisi dan nilai gizi menu harus benar-benar diperhatikan. Evaluasi program MBG perlu dilakukan secara terus-menerus agar program MBG berjalan baik dan sesuai tujuannya, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, utamanya generasi emas Indonesia. Adanya penanggung jawab di setiap dapur MBG dan melibatkan ahli gizi sudah tepat. Namun, jarak antara waktu memasak dan waktu konsumsi yang terlalu lama juga harus menjadi perhatian dan evaluasi pemerintah agar makanan tidak basi. Seperti keamanan makanan dan sanitasi makanan, ini BGN harus membuat suatu sistem yang sangat ketat bekerja sama baik itu dengan Badan POM maupun dengan dinas-dinas kesehatan di daerah untuk memastikan bahwa dalam proses produksi maupun proses distribusi makanan ini kepada anak-anak kita, makanan ini bisa terjaga dengan baik ya, sehingga apa yang diterima oleh anak-anak kita itu bisa dalam bentuk makanan yang sehat, bergizi, aman, dan masih layak untuk dikonsumsi. Juknis ya, yang jelas dan yang tegas, jam berapa kira-kira barang itu harus dimasak, sehingga harus dibagikan jam berapa. Karena ini akan pengaruh, kalau makanan itu lebih daripada 8 jam atau 12 jam itu sudah pasti akan basi. Nah sehingga kan kalau makan basi kan nggak layak dimakan ya. Nah oleh karena itu ini harus jelas, tegas gitu ya, arti juknisnya ini jam berapa harus barang itu bisa dimasak. Pemerintah telah menganggarkan 71 triliun rupiah dalam APBN 2025 yang menyasar 15 juta hingga 17,5 juta penerima manfaat. Namun Presiden Prabowo ingin meningkatkan penerima manfaat program MBG menjadi 82,9 juta sehingga anggaran yang dibutuhkan sekitar 100 triliun rupiah. Atas kekurangan anggaran yang terjadi di tengah program MBG, muncul sejumlah usulan. Salah satunya penggunaan dana zakat. Anggota DPR RI menilai penggunaan dana zakat untuk program MBG masih terlalu dini dan perlu ada skema yang matang. Penggunaan dana zakat harus disesuaikan dengan tujuan syariat zakat, yaitu membantu bagi yang membutuhkan atau mustahik. Pemerintah disarankan melibatkan pihak swasta untuk menyalurkan dana CSR dalam mendukung program MBG. Mana yang dana zakat, mana yang menggunakan APBN. Kalau ada perbedaan, nanti ada diskriminasi dan sebagainya. Menurut saya memang belum saatnya. Sungguh pun memungkinkan ya, karena adresatnya atau sasarannya sama. Tetapi kalau butuh ini umum ya, untuk tidak hanya fakir miskin, tapi semua nampaknya harus berpikir ulang. DPR RI kembali membahas rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PPRT. Pembahasan ini menjadi bukti komitmen DPR dalam menghadirkan regulasi yang memberi kepastian hukum dan perlindungan layak bagi jutaan pekerja rumah tangga di Indonesia. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan saat lagi. Tetaplah bersama kami di TVR 17. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan.
Masih bersama kami di TVR 17, pemirsa. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PPRT diharapkan mampu menjawab kebutuhan akan pengakuan, perlindungan hak, serta peningkatan kesejahteraan pekerja rumah tangga sebagai bagian dari tenaga kerja yang berkontribusi besar dalam kehidupan sosial dan juga ekonomi bangsa. Untuk selengkapnya berikut laporan rekan kami Elisa Purba dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Baik, terima kasih dan pemirsa, saya Elisa Purba melaporkan langsung untuk Anda dari ruang sidang Badan Legislasi DPR RI. Dan seperti yang kita ketahui bahwa rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau PPRT saat ini kembali dibahas di DPR RI setelah sebelumnya sempat tertunda dan carry over di periode saat ini. Tentu kita berharap bahwa undang-undang ini bisa memberikan perlindungan hukum yang komprehensif dan juga adil bagi pemberi pekerjaan atau penyedia jasa dan juga para pekerja dan juga para pengguna jasanya. Dan untuk membahas terkait dengan hal ini sudah bersama dengan saya Wakil Ketua dari Badan Legislasi DPR RI Bapak Ahmad Doli Kurnia Tanjung dari fraksi Golkar Dapil Sumatera Utara 3. Bapak, terima kasih atas waktunya. Kita melihat bahwa Undang-Undang PPRT ini merupakan carryover dari periode sebelumnya, Pak. Sempat tertunda. Apa yang dibahas, poin-poin baru yang ingin diajukan DPR RI agar undang-undang ini menjadi lebih komprehensif, Pak? Ya, tentu pertama kita menyesuaikan, mencari titik tengah ya. Karena kan selama ini seperti ada pertentangan yang dihadap-hadapkan ya antara si pemberi kerja dengan si pekerja rumah tangga ini. Jadi begitu kita bicara tentang perlindungan, dikhawatirkan atau ada khawatiran selama ini pemberi kerja ini merasa terbebani terlalu besar dan tanggung jawab gitu. Nah, jadi memang sebetulnya kita mau meluruskan bahwa antara pemberi kerja dengan pekerja rumah tangga ini bukan hubungan industrial gitu. Karena kan negara kita ini sebenarnya negara yang secara kultural penuh dengan rasa kekeluargaan. Jadi banyak sebetulnya kan para pekerja rumah tangga itu dianggap oleh si pemberi kerja atau keluarga pemberi kerja itu kan sudah menjadi bagian keluarga yang tidak perlu ada semacam ya kontrak dan segala macam. Makanya penyelesaiannya adalah jadi ikatan kerja itu bisa dipilih antara kesepakatan dengan kontrak kerja. Jadi kalau mau kesepakatan silakan, kalau mau kontrak kerja juga silakan gitu. Nah, itu menjadi satu titik temu. Nah, yang kedua juga kita berpikir tentang ya munculnya kata perlindungan itu kan karena ada beberapa kasus ya yang selama ini misalnya terjadi bullying gitu ya, atau kemudian ada semacam dalam tanda petik penyiksaan dan seterusnya terhadap pekerja rumah tangga. Nah, kita lebih menekankan kepada itu. Nah, kemudian yang ketiga juga nanti diatur dalam undang-undang ini soal adanya hubungan tiga pihak ya, antara pemberi kerja, terus kemudian pekerja rumah tangga, ada pihak ketiga yang kemudian menghubungkan antara itu. Nah, itu juga kita atur detail. Nah, hari ini juga kita sedang mengundang BUMN yang selama ini menangani soal asuransi, BPJS Tenaga Kerja dan BPJS Kesehatan. Nah, kita sedang berpikir bagaimana supaya memang untuk lebih menjamin ya si pekerja rumah tangga ini untuk bisa bekerja secara nyaman, aman, kemudian kesehatannya juga bisa terjamin. Kalau terjadi apa-apa juga misalnya ada yang cover gitu ya. Nah, ini sedang kita mau pikirkan bagaimana supaya memang mereka bisa ikut masuk terdaftar menjadi peserta BPJS Tenaga Kerja atau BPJS Kesehatan. Walaupun BPJS Kesehatan itu kan sebenarnya sudah menjadi kewajiban ya negara untuk mengcover semua gitu. Tapi ini mempertegas saja gitu. Kira-kira itu. Sedikit Pak, sedikit lagi terakhir. Berarti apakah nanti para pekerja rumah tangga ini akan dikategorikan sebagai pekerja formal yang juga akan membayarkan pajak dari penghasilan mereka, dan bagaimana DPR bisa memastikan bahwa undang-undang PPRT ini tidak merugikan salah satu pihak di antara pemberi kerja, pekerja dan juga pemakai jasanya, Pak? Ya, tentu tidak ada perubahan, tetap statusnya sebagai pekerja informal. Dan kalau kemudian nanti ada pajak apa segala macam, bahkan ini sekarang kita mau bicarakan, kalaupun misalnya nanti kita terapkan ada perlindungan melalui asuransi, itu tidak dibebankan kepada si pekerja, tetapi juga dibebankan kepada pemberi kerja. Nah, makanya kami hari ini tanya kira-kira berapa besarannya. Nah,
kita tadi dapat kisaran ya antara kalau yang totalnya untuk BPJS Kesehatan dan Tenaga Kerja itu average cuma 50.000 lah per bulan ya. Yang saya kira itu bagi pemberi kerja tidak terlalu memberatkan ya. Nah, jadi hal-hal seperti itu sebetulnya yang mau kita perkuat dalam undang-undang ini. Statusnya tidak berubah sebagai status pekerja informal, tetapi perlindungannya kita maksimalkan tanpa juga kemudian memberikan beban terlalu besar kepada si pemberi kerja. Kira itulah jalan keluar dari undang-undang ini, dan mudah-mudahan mungkin dalam seminggu 2 minggu ini insya Allah undang-undang diselesai. Baik, terima kasih Pak Doli atas diskusinya, dan pemirsa, tentu kita berharap bahwa Undang-Undang PPRT ini di bawah pengawasan dari Badan Legislasi DPR RI bisa memberikan keadilan dan juga perlindungan hukum yang komprehensif baik kepada pekerja maupun pemberi kerja dan juga pengguna jasa. Sekian yang dapat saya laporkan untuk Anda, kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada sore hari ini? Tetaplah bersama kami di TVR 17. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna. Itulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17. Pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Rini Reski. Baik, terima kasih rekan Dadi dan pemirsa, selamat sore. Kita masuk ke segmen media online. Berita pertama yang menjadi headline di media online pada hari ini yaitu pencabutan ID pers Istana jangan sampai terulang. Di sini pejabat harus terbuka dengan kritik. Kita lihat pemirsa di layar kaca. Perbincangan dari beberapa media dan di sini pemirsa anggota Komisi 1 DPR RI yaitu Juniko Siahaan menyoroti serius pencabutan kartu identitas liputan Istana yang dialami seorang jurnalis media nasional. Yang diharapkan insiden ini tidak terulang kembali, mengingatkan pentingnya pejabat publik terbuka atas kritik. Tentunya pencabutan akses liputan hanya karena pertanyaan yang diajukan justru dapat menimbulkan kesan pembungkaman dan juga menciptakan presiden buruk bagi iklim demokrasi di Indonesia. Di sini meski usai masalah ini viral di media sosial, Biro Pers Sekretariat Presiden akhirnya mengembalikan kartu identitas pers milik jurnalis CNN Indonesia, yaitu Diana Valencia. Tentunya pemirsa, insiden ini harus menjadi pelajaran penting bahwa demokrasi tidak hanya diukur dari mekanisme politik formal, tetapi dari sejauh mana negara menghormati pers sebagai mitra strategis dalam menyampaikan kebenaran kepada rakyat. Di sini juga DPR RI berkomitmen mengawal agar kasus serupa tidak terulang demi terjaganya kebebasan pers dan juga kualitas demokrasi Indonesia. Kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online pada hari ini, yaitu mengenai Komisi 2 DPR RI yang mendorong pemerataan infrastruktur di Kepri atau Kepulauan Riau. Jangan hanya fokus di Batam. Kita lihat kembali pemirsa di layar kaca.
Baik, di sini Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi 2 DPR RI yaitu Dede Yusuf menegaskan perlunya pemerataan infrastruktur dan juga inovasi di Kepulauan Riau agar pembangunan tidak hanya terpusat di Batam. Selain itu, DPR RI juga menyoroti pentingnya koordinasi lintas lembaga dalam pengawasan perbatasan karena banyak pintu masuk di Kepri yang rawan perdagangan ilegal, penyelundupan hingga narkoba. Adanya sinergi pusat dan juga daerah diharapkan dapat menumbuhkan ekonomi Kepri yang sekaligus berperan sebagai banteng pertahanan negara. Di sini Kepri berhadapan langsung dengan Singapura dan juga Malaysia yang menjadikan posisi ini sebagai peluang bukan kelemahan. Baik pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini yang saya sampaikan terkait dengan pencabutan ID Pers Istana. Jangan sampai terulang, pejabat harus terbuka tentunya dengan kritik. Serta Komisi 2 DPR RI mendorong pemerataan infrastruktur di Kepri atau Kepulauan Riau. Jangan hanya fokus di Batam. Baik, sekian dari saya Rina Reski, kembali ke rekan dari. Terima kasih, selamat sore. Sampai jumpa. Baik, terima kasih rekan Rini yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada sore hari ini. Dan segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Dadi Ramadan beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia. Selamat sore.